Hello kelas 8, how are you in this morning? Bertemu lagi dengan Miss Riris dalam pelajaran EPS dan hari ini judul kita adalah kita masuk ke bab baru yaitu kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Nah, jadi didengarkan ya anak dengan baik penjelasan dari Miss. Oke, yang pertama kita bahas mengenai apa yang menjadi latar belakang kedatangan bangsa barat. Yaitu yang pertama adalah daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat. Yang pasti seseorang atau satu negara datang berkunjung ke negara yang lain itu, mendatangi negara yang lain itu adalah pasti karena ada daya tariknya. Nah, jadi apa daya tarik yang kita miliki bangsa Indonesia yaitu adalah rempah-rempah. Nah, jadi pada saat itu bahkan sampai sekarang bangsa-bangsa barat membutuhkan rempah-rempah karena mereka sangat membutuhkan rempah-rempah ini, namun persediaan atau stok atau sumber daya alam rempah-rempah di Eropa itu sangat terbatas karena cuaca, iklim, suhu di negaranya tidak cocok untuk rempah-rempah bisa ditumbuhi dengan baik dan benar. Nah, sedangkan Indonesia sangat banyak berlimpah ruah. Nah, jadi mereka datanglah ke Indonesia. Itu kan, mereka mencari bangsa yang untuk dijajah untuk mereka boleh mengambil rempah-rempah. Nah, sebenarnya fungsi rempah-rempah ini apa? Orang bangsa Eropa memakai rempah-rempah ini untuk mengawetkan makanan, membuat jadi bumbu masakan, dan untuk menjadi obat-obatan. Gitu. Jadi daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat itu adalah karena rempah-rempah, itu ya. Nah berikutnya latar belakang kenapa bangsa Barat datang itu adalah motivasi 3G. Gold, gospel, dan glory. Gold itu adalah emas yang identik dengan kekayaan. Jadi bangsa barat datang ke Indonesia atau mencari bangsa-bangsa asing untuk mereka jadi adalah tujuannya untuk memperkaya negaranya atau untuk kekayaan. Yang kedua adalah glory. Glory adalah bermakna kejayaan bangsa. Jadi pada saat itu semakin banyak daerah yang dikuasai oleh satu negara, berarti mereka semakin berjaya negaranya, betul bangsanya. Yang ketiga adalah gospel. Gospel adalah keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani khususnya agama Kristen ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Nah, itu dia ya. Gold, glory, dan gospel. Motivasi 3G. Jadi nanti kalau tanya apa yang motivasi 3G bangsa barat datang ke Indonesia adalah berarti gold, glory, dan gospel yaitu emas, kejayaan, dan menyebarkan agama Kristen. Nah, yang kedua, yang ketiga, latar belakang bangsa barat di Indonesia itu adalah revolusi industri. Yang dimaksud dengan revolusi industri ini adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Makanya dikatakan revolusi industri, berarti di sini mesin peralatan-peralatan semakin canggih dan semakin banyak pabrik-pabrik yang dibuka. Yang tadinya suatu perusahaan itu membutuhkan banyak tenaga kerja manusia digantikan menjadi tenaga mesin. Dan yang pasti hasil produknya lebih cepat ya, lebih banyak. Oke, next. Kita bahas mengenai ada dua bentuk imperialisme, itu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno itu ancient imperialism adalah imperialisme yang berkembang pada masa sebelum revolusi industri dengan semboyan gold, gospel, dan glory seperti yang tadi motivasi dan negara yang mempeloporinya adalah Spanyol dan Portugal. Sekarang kita kenal sebagai Portugis. Nah, jadi pada saat itu Spanyol dan Portugal ini adalah negara yang bersahabat. Nah, tapi pada akhirnya mereka memiliki kesepakatan untuk mereka mencari jajahan di luar dari bangsa mereka dan mereka menyepakati untuk tidak saling mengambil jajahan salah satu negaranya gitu dia. Jadi mereka berjuang untuk gold, gospel, dan glory ini. Yang kedua di imperialisme modern ini adalah bertujuan memperoleh kemajuan ekonomi. Nah, modern itu berarti kan terjadi di masa kini juga. Timbul sesudah revolusi industri dalam rangka mencari bahan mentah yang banyak dan pasar yang luas. Gitu. Jadi sampai sekarang ini terjadi karena yang tujuannya adalah untuk memperluas pasar dan untuk kemajuan ekonomi suatu negara. Oke, jadi sampai di sini penjelasan dari Mas Riris.
Hanya ada 2 tugas kalian dikerjakan dengan baik dan benar dan dikirimkan ke WhatsApp pribadi Mr. Riris. Oke, thank you for your attention. See you in the next lesson. Bye-bye.